Film diawali dengan memperlihatkan sebuah situasi ketika regu sniper tentara Amerika tengah mengawasi usaha penjemputan terhadap seseorang tokoh pemimpin teroris Irak yang saat itu akan diamankan karena dia dianggap memiliki banyak informasi penting yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, beberapa pendukung militasi tokoh tadi rupanya tidak tinggal diam dan mereka menyusun strategi untuk menggagalkan usaha penjemputan tersebut. Termasuk salah satunya adalah dengan cara melumpuhkan regu snipernya terlebih dahulu. Satu dari 3 orang sniper itu berhasil ditumbangkan. Spontan, situasi tersebut membuat Frank sebagai pemimpin regu menjadi kalap dan bertindak di luar kendali. Alhasil, keluarga Sitopo yang semestinya dilindungi pun akhirnya ia bantai juga. Singkat waktu 10 tahun pun berlalu, di mana Frank telah jauh meninggalkan kehidupan militernya. Meskipun tak bisa Frank pungkiri bahwa peristiwa pada 10 tahun silam itu masih membebani pikirannya. Sampai-sampai ia belum sanggup untuk menceritakan kisahnya kepada siapapun juga. Dalam mengisi waktu luang semasa pensiun, hari-hari Frank disibukkan dengan berbagai kegiatan di bengkel mobil miliknya. Seperti pada hari itu, dia bersama satu karyawannya baru saja selesai memperbaiki satu mobil dan sudah siap untuk diantarkan kepada pemiliknya. Perkenalkan, wanita cantik ini bernama Casey, yang merupakan istri dari Frank, yang ketika dinikahinya, Casey sudah mempunyai seorang putri bernama Shannon. Walaupun begitu, Frank memperlakukan Shannon layaknya putri kandung sendiri. Mengetahui Frank akan mendapat bayaran dari pemilik mobil, Casey dan Shannon memaksa untuk ikut mengantar mobilnya. Sambil membujuk Frank agar mau membawa mereka liburan akhir pekan, Frank akhirnya membawa mereka, walau ada sedikit was-was juga, sebab yang dituju adalah seorang bos mafia yang dulu Frank sendiri pernah bekerja untuknya. Tiba di tempat tujuan, Frank dapat gangguan dari si anak buah bos mafia, yang karena sikap songongnya, sempat terjadi adu mulut yang berujung pada sebuah perkelahian. Beruntung satu orang keluar bernama Lazarus, datang melerai mereka dan langsung membawa Frank menghadap bos yang bernama Cleo. Seketika Frank dibuat kaget dengan isi amplop yang diterimanya. Karena untuk sekedar bayaran servis mobil saja, tentu tak mungkin dengan jumlah uang sebanyak itu. Usut punya usut, Cleo ini rupanya ingin Frank kembali bekerja untuknya sebagai pemburu bayaran. Akan tetapi Frank menolak tawaran tersebut, lalu pergi membawa amplopnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalam hati kecil, Frank memang sempat terbesit niat untuk kembali terjun pada dunia mafia bersama Leo. Dan sejauh ini dia masih berusaha untuk tidak mengulangi pekerjaannya itu lagi dalam hidupnya. Namun sejenak dia dikejutkan dengan pemberitaan di televisi di mana putri si Leo dikabarkan tewas setelah mengalami insiden tabrak lari. Informasi ini membuat Frank sangat terpukul sebab dia tahu betul betapa Cleo sangat menyayangi putrinya tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah Lazarus berikut 2 orang pengawalnya yang tujuan kedatangannya mereka adalah menyampaikan perintah agar Frank mau membereskan pelaku yang telah menyebabkan putrinya tewas. Setelah dipaksa Lazarus, Frank pun bersedia untuk menghadap Leo malam itu juga. Yang dalam hal ini, Casey sebagai istri tak diberitahu tentang apa maksud dan tujuan kepergiannya, sehingga timbulnya sebuah prasangka tak baik dari Casey jika Frank telah menyembunyikan sesuatu yang selama ini ia tutupi darinya. Semakin Casey ingin tahu, semakin kuat pula Frank mengunci mulut mengatakan hal tersebut. Sampai-sampai satu pukulan tangan Casey mendarat di pipi Frank tanpa berpikir untuk membalas pukulan itu. Frank pun lantas pergi menuju rumah Cleo. Sebagai manusia biasa, Leo rupanya masih belum bisa terima atas tragedi maut yang menimpa putrinya. Terlebih karena si pelaku yang malah melarikan diri. Maka dari itu, Leo memaksa Frank untuk membunuh si pelaku. Jika tidak, maka Leo mengancam akan membocorkan rahasia dari masa lalu Frank kepada istrinya. Alhasil dengan terpaksa Frank pun menyanggupi permintaan bos Leo. Di sisi lain, Lazarus yang sudah mengantongi data lengkap si pelaku langsung menyerahkannya, sekaligus meminta Frank segera bergegas menjalankan tugas tersebut. Dari data yang ada, Frank berhasil melacak jejak keberadaan si pelaku. Yang artinya 99% Frank mampu mengeksekusinya sebelum menyerahkan diri kepada kepolisian setempat. Namun setelah mengetahui posisi target sedang bersama keluarganya,
Seketika itu pun Frank teringat detik-detik saat pembantaian pada 10 tahun silam. Bayangkan itulah yang kemudian membuat Frank terjebak di dalam dilema, sampai akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan si pelaku. Hingga tak lama pihak kepolisian pun datang untuk menangkapnya. Sayangnya apa yang barusan Frank lakukan terhadap si pelaku terpantau oleh salah satu anak buah si Lazarus, dan beritanya pun sampai kepada bos Leo, yang karena hal tersebut Lazarus dipaksa Leo turun tangan untuk memburu keduanya. Sementara itu, di tempat kediamannya, Casey dikejutkan dengan suara dering telepon yang diyakini adalah panggilan dari Frank. Namun karena khawatir terjadi apa-apa, lantas ia pun memeriksa keadaan di sekitarnya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang muncul di hadapannya. Karena merasa terancam, Casey kemudian berupaya untuk membela diri. Sekalipun itu tak membuahkan apapun, kecuali hanya membuat Lazarus semakin marah dan menembaknya. Selang beberapa saat, Frank pun pulang ke rumahnya dan mendapati Casey pingsan di depan pintu dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Maka dibawalah dia ke rumah sakit terdekat. Sementara di saat yang sama, Lazarus tengah mempersiapkan si pelaku untuk dieksekusi mati saat itu juga. Kembali kepada Frank, di mana ia telah kedatangan rekan seperjuangan lamanya bernama Timo Karna, mendengar kabar penculikan Shannon oleh komplotan Leo. Dengan sukarela Timo siap membantu Frank untuk mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, Casey merasa sangat terpukul. Selain karena khawatir akan keselamatan putrinya yang diculik, dia juga merasa sangat kecewa oleh sikap Frank yang telah membohonginya selama ini. Maka demi menebus kesalahannya tersebut, Frank dibantu Timo berjanji akan segera membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. Singkat cerita, perjalanan mereka sudah tiba di kediaman Leo, yang keadaannya saat itu terlihat sangat sepi. Beruntung masih terdapat satu pria yang bisa dijadikan sumber informasi kemana Leo telah membawa Shannon pergi. Belum juga informasi didapat pria itu tiba-tiba menyerang Frank, sehingga Timo harus menembaknya hingga dia tewas saat itu juga. Belakangan diketahui ternyata Leo sejauh ini masih belum bisa melupakan kematian putrinya, sehingga ia memutuskan untuk membawa Shannon ke kampung halamannya, lalu disekap di sana. Tetapi Shannon diperlakukan sebagai anak sendiri, namun sang istri tetap menyalahkan sikap Leo yang berlebihan tersebut. Sebagai mantan partner Leo, tentunya Frank mengetahui persis di mana posisi keberadaan putrinya saat ini. Ternyata di sebuah daerah di Meksiko yang telah dijadikan sebagai pabrik narkoba dengan persenjataan yang telah dipersiapkan. Mereka pun berhasil menguasai area tersebut dengan melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Lazarus langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk melakukan pengepungan dan mentargetkan Frank dan Timo untuk dibunuh saja. Padahal dua orang ini sudah berada di salah satu bar milik Loku, di mana Loku sedang main begituan di sana. Frank kemudian mendapat informasi lebih detail tentang Shannon yang disembunyikan. Sementara di luar, Timo terlihat sedang menghabisi kroco-kroconya, termasuk Loku pun akhirnya tewas pada keributan tersebut. Mengingat kondisi saat itu sudah semakin berbahaya untuk keamanan Leo, maka dengan segenap kemampuannya, Lazarus berusaha melindungi dengan mengerahkan serangan ke atas bukit, di mana Frank bersama Timo sudah siap dengan kokangan, senjata jarak jauhnya, dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Sejalan dengan itu, Lazarus dikejutkan oleh Frank yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang. Meskipun Frank mengawalinya dengan mengajak bicara baik-baik, namun Lazarus yang sudah terlanjur panik justru merespon sebaliknya. Alhasil, Frank pun menghajar Lazarus dengan sebuah tembakan telak. Nasib sial juga dialami oleh Timo, di mana rupanya aksi baku tembak tadi telah melukai tubuhnya juga. Di tengah kondisi seperti itu, ia masih berusaha agar Frank segera menemui Shannon, karena jika tidak, maka dalam sekejap Leo akan membawanya kabur dari sana. Di balik aksi Leo ini, ternyata istrinya tak henti-henti memberikan nasihat bahwasanya Shannon adalah Shannon, yang jelas-jelas bukan anaknya. Tetapi Leo tidak sedikit pun menghiraukan itu dan tetap saja keras kepala. Di tengah bersih tegang itulah Shannon menancapkan gigitannya yang membuat konsentrasi Leo hilang dalam seketika. Dengan itu maka terbukalah kesempatan Frank untuk melumpuhkan Leo, yakni dengan sebilah pisau yang berhasil dilesatkan tepat mengenai jantungnya dan ia pun tewas seketika.
Usai melewati lika-liku perjalanan yang cukup melelahkan, Frank pun akhirnya bisa menepati janji terhadap sang istri, yaitu membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. Dari situ, maka keluarga ini pun kembali berjalan rukun, seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari film tadi adalah, kekerasan membawa dampak jangka panjang, namun penebusan dan pengorbanan mungkin menjadi jalan keluar.